Di tengah tidurnya ia bermimpi bahwa kemudian hari kiamat telah terjadi. Akhirnya diputuskan si laki-laki ini harus masuk neraka. Ternyata di depan pintu neraka itu sudah ada satu batu yang itu menghalangi pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FM Channel. Kembali lagi kita di segmen Ibroh. Di Ibroh kali ini kita akan bercerita tentang 7 batu yang itu bisa menjadi penghalang masuk neraka. Bagaimana ceritanya? Nah, sebelumnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ajari aku tentang suatu perbuatan yang itu bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka." Kemudian oleh Rasulullah dijawab, ketika kamu berbuat keburukan atau kejelekan, maka segeralah susuli atau disusulkan dengan perbuatan baik. Jadi intinya kalau kita sudah terlanjur berbuat keburukan, maka segera kemudian disusul dengan perbuatan yang baik. Lalu Abi Dzar bertanya lagi, apakah termasuk dari perbuatan baik itu adalah kalimat syahadat la ilaha illallah ya Rasulullah gitu kan? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dan itu adalah sebaik-baiknya perbuatan baik, seperti itu. Nah, dari hadis ini ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki yang tengah berada di padang Arafah, dia melaksanakan wukuf. Nah, saat itu ia tengah menggenggam 7 butir batu. Lalu ia berkata, "Wahai batu, saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Nah, setelah mengucapkan itu ia kemudian tidur. Di tengah tidurnya ia bermimpi bahwa kemudian hari kiamat telah terjadi. Lalu setelah melalui proses hisab, termasuk dia, akhirnya diputuskan si laki-laki ini harus masuk neraka. Maka kemudian sama malaikat dibawa lah ya ke neraka. Nah, saat sudah sampai di dekat pintu neraka, ternyata di depan pintu neraka itu sudah ada satu batu yang itu menghalangi pintu neraka. Maka kemudian oleh malaikat dicoba untuk diangkat. Ternyata seluruh malaikat yang ada nggak bisa untuk memindahkan batu itu. Lalu pindahlah mereka ke neraka yang lain. Sama, setiap neraka mesti di pintunya itu selalu ada batu yang menghalangi. Sampai ke 7 pintu neraka, ternyata semuanya terhalang oleh batu. Usut punya usut, ternyata 7 batu ini adalah batu yang pernah ia genggam ketika tadinya di padang Arafah saat wukuf itu. Lalu karena sudah nggak bisa untuk membuka pintu neraka tadi, malaikat pun membawa si laki-laki ini menghadap ke Allah di Arsy. Nah, sesampainya di Arsy, malaikat menyampaikan apa yang terjadi kepada Allah. "Ya Tuhan kami, Engkau lebih tahu dengan urusan laki-laki ini sehingga ia tidak bisa untuk dimasukkan ke dalam neraka." Kemudian Allah menjawab, "Betul, karena 7 batu tadi itu semua sudah bersaksi bahwa ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka karena si batu tadi ya, 7 batu tersebut tidak menghilangkan hak si laki-laki ini, maka bagaimana mungkin juga aku bisa menghilangkan hak dia." Seperti itu. Maka aku juga bersaksi atas syahadat laki-laki ini, maka baginya adalah untuk masuk surga. Jadi karena kesaksian tadi, si laki-laki ini diputuskan untuk akhirnya masuk surga. Oke, setelah itu kemudian dibawalah laki-laki ini menuju ke surga. Ternyata saat sampai di dekat surga, pintu-pintu surga itu ternyata semuanya tertutup. Namun seketika itu datang lafaz la ilaha illallah, syahadat itu, yang kemudian membukakan semua pintu surga sehingga si laki-laki tadi bisa masuk ke dalam surga. Nah,
Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, meskipun itu adalah sebuah mimpi, tapi insya Allah mimpi itu adalah mimpi yang benar. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah segala perbuatan kita, sekecil apapun itu, mungkin seremah apapun itu, meskipun itu perbuatan jelek sekalipun yang ya nggak begitu besar, itu tetap diperhitungkan. Begitu juga dengan kebaikan, sebagaimana di dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman bahwa setiap perbuatan baik ataupun buruk, meskipun sekecil biji zarrah ya, sekecil biji zarrah itu tetap diperhitungkan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, meskipun hanya itu perbuatan yang sederhana, tapi asalkan kita ikhlas untuk berbuat baik, insya Allah juga akan diperhitungkan. Sebaliknya, kita juga harus menghindari, meminimalisir lah. Kenapa meminimalisir? Karena tidak mungkin bagi kita untuk tidak sama sekali berbuat keburukan, tapi setidaknya kita berusaha meminimalisir untuk perbuatan buruk, dan kita coba untuk maksimalkan untuk perbuatan baik, sehingga nanti harapannya adalah kadar perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk kita, sehingga itu yang akan nanti bisa membawa kita menuju ke surganya Allah, terutama mendapat rahmatnya Allah, seperti itu. Jadi sebagaimana tadi yang diceritakan laki-laki tersebut, bahwa hanya karena dengan dia bersyahadat saja kemudian bisa batu-batu tadi justru menjadi penghalangnya masuk neraka, sehingga dengan kata lain bisa jadi perbuatan sederhana kita yang itu mungkin adalah perbuatan baik, justru yang akan membawa kita ke surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi intinya jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan sekecil apapun, dan berusahalah untuk bisa mengurangilah, syukur bisa menghindari perbuatan buruk sekecil apapun juga, karena semua pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Mungkin itu cerita kali ini, dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan komen di FM Channel, dan ikuti juga untuk cerita-cerita yang lain. Silahkan dicek di YouTube FM Channel untuk ibroh yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi untuk kita semua, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.